Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya India Malia, NIM 19021020407 dari kelas D PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 5 yang berjudul bidang miring. Adapun tujuan dari praktikum ini: 1. Mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, mengetahui keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan kerugian dan keuntungan penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan yaitu timbangan, neraca pegas, meteran, 2 buah balok kayu, yaitu beban 1 dan beban 2, busur, kardus, dan papan kayu. Prosedur yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, menimbang beban menggunakan timbangan. Yang pertama, menghitung berat beban 1. Kemudian mencatat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, menambahkan beban 2. Setelah itu, mencatat pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu membuat bidang miring menggunakan kardus dan papan kayu. Pada posisi pertama, saya posisikan kardus seperti ini. Kemudian mengukur panjang papan kayu. Setelah selesai, mencatat pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengukur ketinggian. Setelah selesai, mencatat kembali pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu mengukur besar sudut bidang miring menggunakan busur derajat. Kemudian mencatat hasil pada tabel hasil pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu mengaitkan beban 1 pada neraca pegas. Kemudian mengangkat beban tanpa melalui bidang miring. Kemudian mencatat angka yang ada pada neraca pada tabel hasil pengamatan. Yang kedua, mengangkat beban melalui bidang miring.
mencatat hasil pada tabel hasil pengamatan. Setelah selesai, mengubah posisi kardus menjadi seperti ini. Kemudian mengukur kembali ketinggian bidang miring. Setelah selesai, mencatat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengukur sudut pada bidang miring. Setelah itu mencatat pada tabel hasil pengamatan. Setelah selesai, mengaitkan beban pada neraca pegas. Di sini masih menggunakan beban 1. Angkat beban tanpa melalui bidang miring. Mencatat angka yang ada pada neraca dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu, mengangkat beban melalui bidang miring menggunakan neraca pegas. Setelah itu menulis angka yang ada pada neraca Setelah itu menulis angka yang terdapat pada neraca di tabel hasil pengamatan. Kemudian mengubah posisi kardus menjadi seperti ini. Mengukur kembali ketinggian pada bidang miring. Setelah itu mengukur sudut yang terbentuk pada bidang miring. Setelah selesai, mencatat tinggi dan besar sudut pada bidang miring pada tabel hasil pengamatan. Setelah selesai, mengaitkan beban 1 pada neraca pegas. Kemudian mengangkat beban tanpa melalui bidang miring. Kemudian menuliskan angka yang terdapat pada neraca pegas ke dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu, mengangkat kembali beban 1 menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Kemudian mencatat angka yang terdapat pada neraca pegas ke dalam tabel hasil pengamatan. Setelah melakukan percobaan menggunakan beban 1, selanjutnya mengubah posisi kardus
menjadi posisi semula dan selanjutnya menggunakan dua beban sekaligus. Sebelum itu mengukur kembali ketinggian pada bidang miring. Mencatat ketinggian bidang miring pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengukur sudut pada bidang miring. Mencatat besar sudut pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu mengangkat beban 1 dan beban 2 tanpa melalui bidang miring menggunakan neraca pegas. Mencatat angka yang terdapat pada neraca ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengangkat kembali beban 1 dan beban 2 melalui bidang miring menggunakan neraca pegas. Catat kembali angka yang terdapat pada neraca pegas ke dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian mengubah posisi kardus menjadi seperti ini. Mengukur kembali ketinggian pada bidang miring. Mencatat ketinggian pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya, mengukur besar sudut pada bidang miring. Setelah itu mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengangkat dua beban menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Mencatat angka yang terdapat pada neraca pegas ke dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian mengangkat kembali beban melalui bidang miring menggunakan neraca pegas. Mencatat kembali angka yang terdapat pada neraca ke dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu mengubah posisi kardus menjadi seperti ini. Kemudian mengukur kembali ketinggian bidang miring menggunakan meteran. Mencatat ketinggian pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengukur besar sudut pada bidang miring.
Kemudian mencatat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, mengangkat kembali dua beban menggunakan neraca pegas tanpa melalui bidang miring. Catat angka yang terdapat pada neraca pegas ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengangkat kembali beban 1 dan beban 2 menggunakan neraca pegas melalui bidang miring. Setelah itu, mencatat angka yang terdapat pada neraca pegas ke dalam tabel hasil pengamatan. Jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil percobaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.